Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, hidup memang merupakan suatu pilihan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan dalam hidup mereka, baik itu terkait dengan karir, hubungan, agama, dan gaya hidup. Akan tetapi kematian adalah suatu kepastian yang bakal terjadi kepada setiap orang. Hal ini menjadi ketetapan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang akan kekal selama-lamanya. Jika malaikat maut sudah menjemput, maka manusia akan kembali kepada Allah yang telah menciptakannya. Namun sebelum akhirnya kembali kepada Allah, manusia terlebih dahulu akan memasuki alam kubur. Di alam inilah dua malaikat Allah, yakni malaikat Munkar dan Nakir, akan memberikan pertanyaan kepada jasad yang kembali bersatu dengan roh saat di alam kubur tersebut. Dua malaikat ini datang saat langkah ketujuh dari orang-orang terakhir yang meninggalkan kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa dua malaikat ini begitu menyeramkan dengan tubuhnya hitam legam, mata biru terbelalak, dan suara yang bagaikan petir. Keduanya kemudian mempertanyakan beberapa hal yang menjadi penentu di mana selanjutnya arwah mereka ditempatkan. Apakah akan mendapatkan kenikmatan atau akan mendapatkan siksa? Lantas, apakah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kedua malaikat itu? Dan adakah cara agar bisa selamat saat di alam kubur? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib menjelaskan bahwa jika seorang mayit sudah dihadapkan pada alam akhirat, maka akan datang padanya dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang akan bertanya kepada sang mayit tiga pertanyaan. Ketiga pertanyaan tersebut adalah: Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, dan apakah agamamu? Wa ma hadzal rajul allazi bu'itsa fikum, dan siapakah orang yang telah diutus di antara kalian ini? Dalam beberapa riwayat dikatakan, ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan tiga pertanyaan berikutnya, sehingga pertanyaan malaikat di alam kubur berjumlah 6 pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah: Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Dan man ikhwanuka, siapa saudaramu? Pemirsa Tadabbur Ilmi, saat masih hidup di dunia, pertanyaan ini tentu begitu mudah untuk dijawab. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma dinuka, apakah agamamu? Jawabannya tentu saja Islam. Wa ma hadzal rajul allazi bu'itsa fikum, dan siapakah orang yang telah diutus di antara kalian ini? Jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Ma kitabuka, apa kitabmu? Jawabannya adalah Al-Quran. Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Jawabannya adalah Ka'bah kiblatku. Dan man ikhwanuka, siapakah saudaramu? Jawabannya adalah kaum muslimin dan muslimat. Akan tetapi, setelah mayat terbujur kaku di dalam kubur, menjawab pertanyaan itu tidak akan semudah ketika masih hidup di dunia. Jika si mayit merupakan orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka ia tidak akan mampu menjawab ketiga pertanyaan tersebut, walaupun dia hafal jawabannya semasa hidup di dunia. Orang yang bisa menjawab pertanyaan itu hanya orang yang bisa membuktikan itu ketika ia masih hidup di dunia. Itu pun juga karena dibantu oleh doa saudara-saudaranya yang masih hidup dan baru saja meninggalkan perkuburan. Maka Allah akan menguatkan lidah mayit tersebut sehingga ia mampu menjawab pertanyaan dari dua malaikat tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini disebut juga dengan fitnah kubur. Dalam tanya jawab inilah penentuan nasib si mayit ke depannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jika mayit berhasil menjawab, maka arwahnya akan ditempatkan di taman surga.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, maka ada suara yang menyeru dari langit, hambaku telah benar, maka bentangkanlah untuknya tempat tidur dari surga, berilah dia pakaian dari surga, dan bukakanlah pintu untuknya menuju ke surga, sehingga angin dan aroma wangi surga sampai kepadanya, dan kemudian dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Sementara bagi orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir, maka Allah akan menempatkan roh dari mayit tersebut ke asfalas safilin, yakni tempat arwah dari golongan serendah-rendahnya manusia. Di sana, manusia akan mengalami berbagai macam siksa kubur sebelum akhirnya dimasukkan ke neraka pada saat di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu diseru oleh penyeru dari langit dengan berkata, sesungguhnya orang itu berdusta, maka bentangkanlah kepadanya satu hamparan dari neraka, dan pakaikanlah dia pakaian dari neraka, serta bukakanlah baginya sebuah pintu ke neraka. Cara selamat dari pertanyaan malaikat di alam kubur. Untuk dapat selamat dari pertanyaan malaikat di alam kubur, tidak ada cara lain selain selalu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, agar selamat dari pertanyaan malaikat di alam kubur, kita dianjurkan untuk selalu istiqomah dalam membaca surat Al-Mulk. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira? Lelaki itu menjawab, tentu saja mau. Ibnu Abbas kemudian mengatakan, bacalah surat Al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu, karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan yang mendebat atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Tuhannya, dan memohon kepadanya agar menyelamatkannya dari azab neraka dan juga menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya surat di dalam Al-Quran yang ayatnya ada 30 dapat memberikan syafaat untuk yang membacanya, ia diampuni, yakni surat Tabarakallazi biyadihil mulk. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai apa saja pertanyaan malaikat di alam kubur dan bagaimana kiat agar selamat di alam kubur tersebut. Di alam kubur, malaikat Mungkar dan Nakir akan bertanya dengan 6 pertanyaan, yaitu man robbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apakah agamamu, wa ma hadzal rajul allazi bu'itsa fikum, dan siapakah orang yang telah diutus di antara kalian ini, ma kitabuka, apa kitabmu, aina kiblatuka, di mana kiblatmu, dan man ikhwanuka, siapakah saudaramu. Semua pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan keimanan kepada Allah dan amalan-amalan kebaikan yang sudah dilakukan semasa hidup di dunia. Sedangkan cara agar selamat saat di alam kubur, salah satunya adalah dengan merutinkan membaca surat Al-Mulk. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga dengan hal tersebut, anjuran ini dapat kita amalkan, dan kelak dengan izin Allah dapat mendapatkan kebahagiaan saat di dunia, di alam kubur, dan kelak di alam akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.